Oke, sekarang kita lanjut ke anime Yashahime Season 2, yang dimana Towa, Setsuna, dan Moroha sedang berjuang melawan Kirinmaru. Saat Setsuna sedang melawan Kirinmaru, tanpa disadari Kirinmaru mendapat serangan dari Towa, lalu dengan pedangnya Towa berhasil menusuk perut Kirinmaru. Melihat ini, Setsuna pun bergegas memanfaatkan situasi yang melihat Kirinmaru sedang terluka. Lalu Setsuna melakukan penyerangan terhadap Kirinmaru dan Setsuna pun berhasil membuat Kirinmaru terluka di bagian wajah. Kirinmaru yang terluka pun membuat ia sangat emosi kepada Setsuna, sehingga ia menebaskan pedangnya ke arah Setsuna sampai pedang Setsuna patah terbelah dua oleh kekuatan pedang Kirinmaru. Dan Setsuna juga terkena sabetan pedang Kirinmaru lalu terjatuh. Melihat Setsuna tidak berdaya, membuat Towa sedih dan menghampiri Setsuna yang sudah tidak berdaya. Karena melihat adiknya Setsuna sekarat, Towa merasa sangat marah sehingga membangkitkan aura silumannya. Lalu dengan dibantu Moroha, Towa pun menyerang Kirinmaru dengan kekuatan mereka. Namun karena kekuatan Kirinmaru yang jauh lebih besar dibanding kekuatan Towa dan Moroha, mereka berdua pun dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah melihat Towa dan Moroha tak berdaya, Kirinmaru pun pergi meninggalkan mereka. Melihat Setsuna yang telah mati, Sesshomaru pun datang menghampiri anaknya dan memberikan pedang Tenseiga yang sudah patah kepada Towa. Berharap Towa bisa menggunakan dengan energi siluman dari Towa. Tak disangka-sangka saat Towa sedang berusaha keras untuk menggunakan pedang Tenseiga, kakek Totosai datang. Lalu Towa pun tetap berusaha untuk mengaliri energi siluman untuk dapat menggunakan pedang Tenseiga. Tak disangka-sangka pedang Tenseiga pun teraliri oleh energi siluman Towa. Tetapi Towa yang setengah siluman berubah menjadi manusia ditandai dengan rambutnya yang menghitam. Setelah Towa berhasil mengaliri pedang Tenseiga dengan energi silumannya, Towa masih bingung apa yang harus ia tebas. Towa pun masih tetap berusaha untuk melihat apa yang harus ia tebas. Lagi-lagi usaha Towa pun berhasil. Ia berhasil melihat makhluk dari kalangan bawah untuk ia tebas agar Setsuna bisa kembali hidup. Tetapi pedang Tenseiga yang dialiri energi siluman Towa mulai memudar. Ini pun membuat Towa sangat bingung dan frustasi. Di sisi lain, kakek Totosai mengambil pedang milik Setsuna yang sudah patah dan coba untuk memperbarui kekuatan pedangnya dan juga memperbaikinya. Dan Moroha pun ditugaskan oleh kakek Totosai untuk membunuh setiap roh jahat yang datang. Karena untuk memperbaiki pedang milik Setsuna akan mengundang roh-roh jahat untuk datang. Sementara Towa yang tadinya sudah frustasi tetapi tidak menyerah dan berusaha untuk mengaliri energi siluman di pedang Tenseiganya. Alhasil pedangnya pun kembali seperti semula. Tetapi masalah baru muncul kembali. Walaupun pedang sudah teraliri energi silumannya, Towa tidak bisa menggerakkan badannya untuk menebas makhluk dari kalangan bawah. Kakek Totosai yang sudah mulai memperbaiki pedang milik Setsuna membuat Moroha bingung apa yang harus ia lakukan. Namun, kakek Totosai menyarankan untuk menggunakan kekuatan panah suci milik ibunya Moroha untuk digunakan. Dan ketika roh-roh jahat sudah mulai berdatangan, Moroha tanpa pikir panjang mencabut panah sucinya dan mulai menembaki roh-roh jahat. Tembakan demi tembakan yang dilakukan Moroha lumayan untuk membunuh sebagian dari roh-roh jahat tersebut. Ketika roh Setsuna sudah mulai dibawa oleh makhluk kalangan bawah, amarah Towa pun semakin membara dan berefek ke tubuhnya yang bisa kembali bergerak. Lalu tanpa pikir panjang, Towa pun langsung menebaskan pedangnya ke makhluk kalangan bawah untuk menyelamatkan nyawa Setsuna. Setelah tebasan pedang dari Towa, Towa pun langsung terjatuh pingsan dan disambutlah tubuhnya oleh ayahnya Sesshomaru. Sementara itu, Moroha mulai kewalahan melawan roh-roh jahat yang semakin banyak. Karena panah suci miliknya sudah habis, ia harus melawan menggunakan pedang. Sementara Sesshomaru berada di dekat kedua anaknya dan memegang muka Towa dan Setsuna. Lalu Sesshomaru memanggil Setsuna, sontak Setsuna pun terbangun. Dengan waktu yang pas, pedang milik Setsuna telah selesai diperbaiki dan Setsuna pun mulai sadar.
pedang Setsuna dilemparkan oleh Totosai ke Setsuna. Dengan pedang barunya ini, lalu Setsuna bisa mengalahkan semua roh jahat dengan sekali tebasan. Dan setelah semuanya selesai, Sesshomaru memberikan pedang Tenseiga kepada kakek Totosai untuk diperbaiki, dan pergi terbang lalu diikuti oleh Jaken. Lalu Moroha menghampiri Setsuna sambil berlinangkan air mata. Sementara itu, Setsuna yang baru sadar pun masih bingung dan linglung. Setelah Setsuna ingat apa yang terjadi, ia lalu berbalik badan untuk melihat kakaknya Towa. Setsuna pun terkejut melihat Towa yang terbaring. Tetapi Moroha memberitahu kalau Towa hanya pingsan karena kehabisan energi silumannya untuk menghidupkan Setsuna kembali. Lalu kakek Totosai pun juga datang menjelaskan kekuatan Tenseiga yang telah digunakan oleh kakaknya Towa, dan menjelaskan juga kekuatan baru pedang milik Setsuna. Setelah itu, kakek Totosai memberi saran kepada Setsuna untuk disampaikan kepada Towa, agar kekuatan pedangnya bertambah dan bisa digunakan untuk melawan Kirin Maru. Kakek Totosai memberi saran untuk mencari akar Kyuyokon. Setelah itu, kakek Totosai pun pergi. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode 2 season 2 anime Yashahime.